warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Jabrun Official. Channel yang akan membahas berbagai hal, kisah, sejarah, biografi tokoh, tragedi, peristiwa, serta aktivitas dan kegiatan lainnya. Tentunya yang terjadi di negara kita tercinta, di mana lagi kalau bukan di Indonesia. Seperti biasa, bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu, serta jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya, agar ketika kami membuat video-video terbaru, teman-teman tidak ketinggalan untuk menontonnya. Dalam beberapa waktu terakhir, di ulang tahun Partai Nasdem yang ke-11, Pak Surya Paloh sebagai Ketua Umum Partai Nasdem mengumumkan atau mengatakan bahwa Partai Nasdem mendukung pemerintahan Pak Joko Widodo itu bukan hanya sekedar retorika semata, tapi secara tulus dan ikhlas mendukung sepenuhnya kebijakan pemerintahan Pak Joko Widodo meskipun dengan risiko menterinya diresapel dari kabinet pemerintahan Pak Joko Widodo. Nah, teman-teman, ungkapan Pak Surya Paloh ini berbanding terbalik dengan sikap Partai Nasdem yang dilakukan oleh Pak Surya Paloh beserta jajarannya, di mana satu sisi mendukung pemerintahan Pak Joko Widodo, namun di sisi lain Pak Surya Paloh dengan pedenya, kemudian juga dengan yakinnya dan dengan lugasnya mendeklarasikan Anies Rashid Baswedan sebagai calon presiden 2024. Bahkan ada beberapa analis, ada beberapa pengamat yang mengatakan bahwa Partai Nasdem mendeklarasikan Anies Rashid Baswedan sebagai calon presiden 2024 sebagai antitesa Pak Joko Widodo dengan tagline perubahan. Nah, di samping daripada itu juga Partai Nasdem membuat gerakan atau manuver-manuver politiknya dengan membentuk koalisi dan juga koalisi tersebut sama tagline-nya koalisi perubahan. Nah, yang ingin jadi catatan bagi saya adalah pertama, temuan terakhir di bulan Desember 2022 kemarin itu kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan Pak Joko Widodo 72%. Sedangkan yang tidak puas terhadap kinerja pemerintahan Pak Joko Widodo itu mencapai di bawah 30%. Artinya jika Anies Baswedan dinarasikan sebagai antitesa Pak Joko Widodo secara sepenuhnya, maka berat bagi Anies Baswedan untuk memenangkan Pilpres 2024. Karena meskipun konotasi perubahan itu positif, tapi yang kita tangkap di publik karena sampai saat ini Anies Rashid Baswedan tidak menyampaikan kepada kita sebagai masyarakat perubahan apa yang akan ia lakukan, berarti yang kemarin itu buruk begitu. Nah, sedangkan kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintahan Joko Widodo itu sangat tinggi, di atas 70%. Kemudian sedangkan yang tidak puas terhadap kinerja pemerintahan Pak Joko Widodo itu hanya di bawah 30%. Artinya Anies Baswedan hanya berpeluang mendapatkan simpati atau suara dari segmen yang tidak puas terhadap kinerja pemerintahan Joko Widodo. Sehingga kalaulah saya boleh menyimpulkan, sekurang-kurangnya Anies Baswedan selama 4 bulan setelah dideklarasikan sebagai calon presiden, pertama beliau harus menyampaikan kepada kita 3 matriks apa yang akan Anies Rashid Baswedan lakukan ketika menjelang pemilu 2024 mendatang untuk memenangkan 2 segmen pemilih tersebut. Matriks pertama adalah matriks perubahan, yang kedua matriks continuity atau lanjutan, yang ketiga adalah matriks modifikasi. Jadi program apa yang betul-betul murni yang hari ini belum ada, kemudian juga yang dilanjutkan apa, kemudian yang dimodifikasi juga apa. Nah, 3 metrik ini penting bagi Anies Baswedan untuk menyampaikan kepada publik yang hari ini 72% itu merasa puas dengan kinerja pemerintahan Pak Joko Widodo. Kenapa continuity dan ceng ini harus dipikul atau digenggam atau diteng-teng oleh Anies, bukan hanya sekedar tagline perubahan, tapi juga perubahan dan berkelanjutan harus disampaikan kepada masyarakat, karena momentum Partai Nasdem hari ini masih satu kaki di pemerintahan. Jadi sok atau bejakan ke masyarakat, iya kurang Nasdem menuju di pemerintahan, iya nu alus, nu erek dilanjutkan ketika nanti Anies Rashid Baswedan menjabat sebagai presiden. Ya, jadi simpulnya adalah pertama, jika Anies Rashid Baswedan hanya menenteng atau mengkampanyekan tagline perubahan, maka
segmen yang akan didapatkan oleh Anies Rashid Baswedan hanya mencapai 30% kurang gitu. Jadi itu sangat berbahaya, menyinggung segmen yang puas terhadap kinerja pemerintahan Joko Widodo, dan harusnya tagline perubahan itu diperjelas begitu agar tidak ada konotasi yang simpang siur begitu di kalangan kita atau saya sebagai masyarakat. Mungkin itu teman-teman, terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Hasbunallah wa ni'mal wakil, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.